Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, kita jumpa lagi di Ubay Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Afrika. Ya teman-teman, ternyata Afrika menjadi sebuah peradaban, bagian dari peradaban Islam yang bila kita kaji itu luar biasa. Dan teman-teman, buat mengawali perjumpaan kali ini, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang kita dapatkan. Selanjutnya, saya mengingatkan jika memang channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe di bawah agar kami semakin semangat untuk berkembang. Oke, langsung kita masuk ke dinasti yang pertama. Di sini ada Fatimiyah, Ayyubiyah, dan dinasti Mamluk yang terakhir. Kita masuk yang pertama, dinasti Fatimiyah. Dinasti ini berjalan sekitar 910 Masehi sampai 1171. Dari sejarah berdirinya, ya, dinasti Fatimiyah ini sebelumnya nama dari Fatimiyah itu adalah dinisbatkan kepada putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidati Fatimah, yang nantinya itu akan menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib yang menurunkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya. Nah, dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh Said bin Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Nah, awal mulanya dinasti Fatimiyah ini merupakan daerah provinsial dari dinasti Abbasiyah. Karena saat itu dinasti Abbasiyah itu mempunyai kekuasaan yang sangat luas, ya, sampai ke Afrika, tepatnya di Mesir, Tunisia, Maroko, dan yang lainnya. Nah, ini awalnya adalah daerah provinsi. Nah, terusnya menjadi sebuah dinasti sendiri. Juga awalnya Fatimiyah ini adalah gerakan keagamaan, terlebih tepatnya yaitu Syiah Ismailiyah. Nah, terus didirikanlah oleh Ubaidillah al-Mahdi. Sedangkan era kejayaan atau keemasan itu pada saat kepemimpinan oleh Al-Mu'izz. Nah, ini. Selanjutnya tentang kemajuan. Nah, kemajuan yang pertama yaitu Fatimiyah bisa membangun kota Kairo, atau yang awalnya adalah Al-Qahira, yang artinya kota kemenangan. Ini dipimpin ketika di zaman Al-Mu'izz, ya, berhasil menaklukkan Mesir dan membangun Al-Qahira. Terus membangun perpustakaan yang besar yaitu Darul Hikmah di tahun 1005 Masehi. Yang ini menjadi pesaing dari Baitul Hikmah di dinasti Abbasiyah. Terus juga mendirikan perguruan tinggi Al-Azhar yang nantinya akan menjadi pusat kajian segala bidang keilmuan, entah itu filsafat, astronomi, dan yang lainnya. Selanjutnya kita melihat raja-rajanya. Ini ada Ubaidillah al-Mahdi sebagai pendirinya, dan ini ada puncak kejayaan di sini Al-Mu'izz, dan khalifah yang terakhir yaitu Al-Adid. Ini bisa dilihat, bisa dibaca sendiri teman-teman. Kita lanjut ke wilayah kekuasaan dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini kita bisa dilihat, ini ada di Mesir, ya teman-teman. Ini pusatnya di sini, ya. Jadi kekuasaannya dari Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah, Afrika, Palestina, ini ya Palestina, Suriah dekatnya Palestina, Yaman, Hijaz, ini Mekah Madinah. Nah, ke barat ini kan timur, ya, ini ke timur. Nah, terus ke barat itu ada Maroko di sini, Maghrib, Aljazair, ada Tunisia, dan Libya. Nah, kekuasaannya sangat luas, ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke kemundurannya atau kehancurannya, ya. Jadi banyak juga setelah maju, ya, banyak juga wilayah yang meminta untuk memerdekakan diri, sehingga semakin timbul konflik internal, ya. Terus ada juga serangan pasukan salib, yang awalnya adalah pasukan salib memperebutkan Yerusalem, ya, yaitu berhadapan dengan dinasti Saljuk. Akan tetapi pasukan salib
untuk mengamankan diri berusaha untuk menyerang dari Fatimiyah yang di Mesir. Juga ada penggulingan oleh dinasti Ayyubiyah. Jadi awalnya itu dinasti Fatimiyah itu meminta bantuan dari dinasti Abbasiyah untuk membantu melawan pasukan salib. Nah, dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh saat itu dipimpin oleh Nuruddin Zangki itu mengutus panglimanya yang bernama Al-Ayyubi untuk membantu. Akan tetapi nanti Al-Ayyubi malah justru menggulingkan pemerintahan lalu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Maka dari itu kita lanjut yang kedua yaitu dinasti Ayyubiyah, yaitu di kurun waktu 1171 Masehi sampai 1150 Masehi. Sejarah berdirinya Ayyubiyah yaitu ini didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya dan berpusat di Mesir. Nah, Al-Ayyubi ini nama ayahnya yaitu Najmuddin Ayyub bin Sya'di sehingga dinisbahkan Al-Ayyubi. Nah, wilayah kekuasaannya itu dari Mesir, Syam, Mesopotamia Utara, Hijaz, Yaman, dan pesisir Afrika Utara sampai ke perbatasan Tunisia dan terakhir adalah kekuasaannya di Yerusalem. Prestasi di dinasti Ayyubiyah yaitu mengalami kemenangan yang gemilang dalam pertempuran Hittin atau Hattin ya pada tahun 1187, yaitu di pertempuran dengan perang salib. Nah, setelah menguras, jadi Hattin ini belum nyampe Yerusalem ya, belum di Baitul Maqdis, baru di sekitarnya ya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslim tiba di Al-Quds atau Yerusalem. Jadi ketika sudah mengalahkan perang kaum salibis di Hattin, akhirnya kaum Islam itu berhasil merebut Yerusalem. Salahuddin memasuki Yerusalem pada Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Nah, Yerusalem ini adalah kota yang diperebutkan oleh Kristen, oleh Islam, dan sekarang oleh Yahudi ya. Nah, saat itu orang Nasrani atau orang Kristen tuh menguasai Yerusalem selama 88 tahun. Akhirnya bisa direbutkan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di pertama ini ada Salahuddin dan nanti yang terakhir ada Malik Al-Muazzam Turansyah. Nah, di sini mulai kemunduran nih, mulai Malikus Soleh dan Turansyah ini adalah anaknya Malikus Soleh. Nanti ada faktor kemunduran di sini. Terus kehancurannya itu yang pertama adalah meninggalnya Sultan As-Soleh, tadi Malik As-Soleh ya. Penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah. Sebenarnya bukan penguasa terakhir ya, karena nanti akan dilanjutkan oleh anaknya ya, yaitu Turansyah. Akan tetapi itu nggak akan bertahan lama, karena setelah diangkat Turansyah itu nanti justru digulingkan oleh kaum Mamluk. Jadi yang nomor 2 adalah saat itu dinasti Ayyubiyah dikendalikan oleh kaum Mamluk. Kaum Mamluk nanti kita bahas di bawahnya. Terus selanjutnya diangkat istri As-Soleh. Jadi ini udah meninggal ya. Terus dilanjutkan oleh anaknya, tapi anaknya itu dibunuh oleh kaum Mamluk. Terus selanjutnya istrinya itu namanya Syajatudur itu menjadi sultanah atau raja perempuan atau ratu gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kehancuran karena nanti akan digulingkan juga. Oke, sekarang yang terakhir kita membahas dinasti Mamluk. Ini kurun waktu 1250 Masehi, 1517 Masehi. Nah, teman-teman, Mamluk itu artinya budak ya. Mamluk artinya budak. Bedanya dengan Abdun, kalau Abdun itu adalah budak yang terlahir dari budak. Kalau Mamluk itu budak tapi terlahir bukan budak. Orang tuanya bukan budak. Nah, ini adalah budak yang berasal dari bangsa Turki. Awal mulanya ini digunakan oleh dinasti Ayyubiyah untuk mengisi sebagai tentara gitu ya. Nah, akhirnya kaum Mamluk ini menggulingkan dinasti Ayyubiyah, tepatnya adalah Turansyah, dipimpin oleh Aibak ya, Aibak. Nah, setelah dipimpin oleh Aibak menumbangkan Raja Ayyubiyah, maka berdirilah dinasti Mamluk. Nah, prestasi yang paling gemilang dinasti Mamluk yaitu adalah mengalahkan Mongol di perang Ain Jalut. Karena saat itu Mongol adalah bisa dikatakan kerajaan yang paling berkuasa, paling kuat. Dia bisa sampai menghancurkan Baghdad, lari ke utara ke Syam,
dan Mongol itu sudah menawarkan Mesir ya, menawarkan Mamluk itu untuk menyerah. Akan tetapi Mamluk tidak menyerah, malah justru ditantang oleh Mamluk, dan saat itu dipimpin oleh Sultan Qutus dengan panglimanya Baibar ya. Dan terjadilah peperangan di Ain Jalut, dan luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa dikatakan saat itu Mongol belum ada yang mengalahkan di daerah Timur Tengah ya, tapi oleh kaum Mamluk bisa dikalahkan dan lari tunggang langgang ya. Dan setelah itu banyak sekali yang masuk Islam, dan mungkin insya Allah nanti kita akan membahas tentang Mongol juga di lain kesempatan. Selanjutnya, kehancuran dari dinasti Mamluk yang pertama adalah konflik internal. Nah, ini sudah biasa teman-teman ya, yang artinya ketika sebuah kerajaan, lah jangankan raja, kita aja keluarga kita misalkan ya, ketika sudah maju gitu ya, sudah kaya raya gitu ya, nanti malah endingnya diperebutkan oleh anak-anaknya ya. Naudzubillah, banyak sekali yang memperebutkan harta warisan orang tua ya. Nah, ini sama juga ini, ketika sudah maju sebuah kerajaan menjadi sebuah konflik internal, itu memperebutkan jabatan dan kekayaan. Terus selanjutnya adalah merosot perekonomian negara. Ini menurut Vasco da Gama ya, telah ditemukannya Tanjung Harapan, sehingga yang awalnya Mesir menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga banyak sekali yang berpindah ke Tanjung Harapan, sehingga pendapatan dari Mesir atau Mamluk maka turun. Selain itu juga yang sangat signifikan yaitu adanya serangan Turki Utsmani ya, serangan Turki Utsmani yang banyak sekali menguras energi, bahkan menguras pasukan dari Mamluk, dan sehingga di akhir ceritanya Mamluk kalah telak oleh Turki Utsmani. Oke teman-teman, alhamdulillah kita telah membahas di 3 dinasti. Sekian dari saya, bila ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.